Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya coba akan membahas masalah apakah ada persesuaian antara Wahyu sebagai kepala sekolah dari yayasan dengan yayasan yang ia pimpin sebagai kepala sekolah di Yayasan Bina Prestasi yang didirikan oleh Bapak Yosep sekaligus Bapak Yosep sebagai pembina, dan ketua yayasan adalah Bapak Yoris, kemudian bendaharanya adalah almarhumah Ibu Tuti, sekretarisnya almarhumah Teh Amel, juga ada beberapa staf seperti Danus, dari keponakan juga sebagai staf di sana. Di media banyak kita ketahui bahwa yayasan sering dikaitkan dengan kasus Jalan Cagak ini. Apakah memang ada keterikatan atau persesuaian antara kasus ini dengan yayasan? Kita lihat ke belakang bahwa yayasan kita ketahui menerima bansos, uang bansos itu sekitar 230 juta, dan dana itu belum cair sampai sekarang. Itu disampaikan oleh Pak Yosep. Permasalahannya, apakah ada permasalahan yang mengakibatkan dana bansos tersebut belum cair? Apakah juga ini yang menjadikan konflik di antara keluarga, di mana dana tersebut dinantikan oleh baik Pak Yosep sebagai pembina dan juga sebagai pendiri daripada yayasan tersebut. Kita ketahui bahwa dana bansos itu ada masa tenggang waktunya, di mana jika tidak diurus, maka dana bansos tersebut akan dikembalikan. Nah, untuk itu, maka Pak Yosep secara tidak langsung sebagai pembina dan pendiri, maka akan berusaha untuk segera mencairkan dana tersebut. Permasalahannya, apa yang menyebabkan dana 230 juta itu, dana bansos, tidak cair? Ini pun jadi permasalahan, dan tentunya hanya satu yang bisa kita cari dan gali adalah dari Pak Yoris sebagai ketua. Kita lihat di media bagaimana almarhumah Ibu Tuti dalam mengatur keuangan sangat-sangat teliti, sangat-sangat cermat, bagaimana pengeluaran dipakai sebaik mungkin untuk hal-hal yang memang sifatnya sangat berguna. Jika memang pengeluarannya tidak jelas, almarhumah sangat teliti. Itu yang disampaikan oleh Pak Yoris di salah satu wawancaranya dengan TV One. Dan ditanyakan kepada Pak Yosep bagaimana mengenai dana 230 juta itu, dan disampaikan oleh Pak Yosep bahwa memang itu belum cair dana 230 juta yang disebutkan dana bansos tersebut. Kuasa hukum dari Pak Yosep mengatakan dengan tegas bahwa dana itu adalah dana bansos yang jika tidak segera diurus, maka ini akan dikembalikan dana tersebut. Inilah mungkin asumsi saya bahwa ini akan menjadi konflik. Dan disampaikan oleh kuasa hukum bahwa Pak Yosep tidak mengetahui masalah keuangan, karena memang pada saat kesininya Pak Yosep tidak dilibatkan dalam proses atau dalam kegiatan masalah keuangan. Kemudian juga kita ketahui bahwa ada beberapa print out dari rekeningnya almarhumah Teh Amel, di mana ada keluar masuk lebih kepada print outnya daripada dan keuangan di yayasan tersebut. Karena memang Amel almarhumah adalah sebagai sekretaris, di mana semua cash in atau cash flow daripada keuangan yayasan masuk ke dalam rekeningnya Teh Amel. Nah,
di sana terlihat print out dari pengeluaran sana, ada beberapa keuangan yang memang banyak sekali keluar dari print out itu, yang sempat ditanyakan bahwa ada beberapa nama disebutkan bahwa beberapa nama yang menerima aliran uang dari rekeningnya THML. Dan memang itu disampaikan oleh kuasa hukum bahwa Pak Yosep tidak mengetahui nama-nama tersebut karena memang Pak Yosep tidak dilibatkan dalam urusan masalah keuangan. Karena keuangan sekali lagi dipegang oleh bendahara, yaitu almarhumah Ibu Tuti, dan print out dan rekeningnya itu ada di Teh Amel. Nah, untuk itu karena Pak Yosep tidak dilibatkan dalam proses daripada keluar masuknya uang, yang dimana di sana ada masuk dana bansos sekitar 230 juta. Ini yang pasti yang akan dikejar oleh Pak Yosep. Tidak, ya cukup beralasan. Kenapa? Karena Pak Yosep adalah sebagai pembina sekaligus pendiri daripada yayasan, maka pertanggungjawabannya nanti adalah Pak Yosep. Jika memang kalau dana daripada tidak segera dicairkan, kita beranggapan bahwa memang nanti sebagai pendirinya yang akan dipertanyakan masalah dana tersebut. Yang dikhawatirkan adalah ditutupnya daripada yayasan tersebut jika memang tidak bisa beroperasi. Nah, itulah sebenarnya yang jadi pertanyaan. Walaupun sempat keluar disinyalir bahwa ada yayasan tersebut sempat terbengkalai, tapi disangkal oleh pihak kuasa hukum yaitu Rahman Hidayat bahwa tidak ada masalah dengan yayasan, dan terbengkalainya justru adalah pada saat terjadinya kasus ini. Maka inilah yang terbengkalai apa yang disampaikan oleh Bapak Rahman, bahwa inilah sebenarnya tanggung jawab daripada Yoris, dan Yoris yang tidak bertanggung jawab disampaikan oleh Pak Rahman. Itu. Nah, kembali lagi bahwa sekarang di pertanyaan pertama saya, apakah Wahyu Kurnia sebagai kepala sekolah yayasan mengetahui daripada prahara di yayasan tersebut? Kalau disampaikan oleh Kak Yoris bahwa di sini ada prahara, walaupun kata Pak Yosep tidak ada prahara. Terkait masalah, kembali lagi masalah dana yang 230 juta dana bansos yang tidak cair sampai sekarang. Apakah Pak Wahyu Kurnia mengetahui masalah tersebut? Kemudian, apakah juga Pak Wahyu mengetahui aliran dana yang keluar dari rekeningnya almarhumah Teh Amel? Kepada siapa saja aliran dana itu keluar? Untuk keperluan apakah? Walaupun sempat disampaikan oleh Pak Rahman bahwa dana tersebut adalah untuk keperluan pembangunan di yayasan tersebut, yang memang sampai sekarang pembangunan yayasan tersebut belum selesai. Kita lihat di pembangunan itu masih ada bangunan yang memang belum selesai. Ya, ini adalah sesuatu yang memang selama ini dikait-kaitkan oleh para netizen, masyarakat, mengaitkan apakah kasus ini ada keterkaitan antara yayasan dan keluarnya print out atau keluar masuknya rekening yang ada di almarhumah Teh Amel. Ini tentunya saya yakini bahwa ini sudah ada di penyidik, dan pastinya sudah ada BAP masalah yayasan tersebut. Ya, ini adalah sebagai asumsi atau pemikiran saya. Apakah ini yang mengakibatkan Pak Wahyu Kurnia sebagai kepala sekolah menghilang sampai sekarang, tidak ada beritanya sampai sekarang? Apakah Pak Wahyu bisa jadi sebagai saksi mahkota mengetahui masalah permasalahan di yayasan sehingga dia terbuka apa yang dia ketahui dan sudah di BAP oleh pihak kepolisian, sehingga ada hal-hal yang sangat urgent, hal-hal yang sangat penting yang disampaikan oleh Wahyu kepada pihak penyidik
yang mengakibatkan dia merasa bahwa dia sudah membuka daripada permasalahan yayasan ini. Itu yang mengakibatkan Wahyu Kurnia tidak mau menampakkan diri, hilang, tidak jelas sampai detik ini keberadaannya. Pak Wahyu, jika memang Pak Wahyu tidak bersalah, seyogyanya Pak Wahyu tidak usah takut. Kalau memang Pak Wahyu memang begini Pak Wahyu ya, memang kalau misalkan ada rasa takut, ada rasa tertekan, itu saya kira wajar, karena kita sebagai manusia ya, sebagai manusia ada kewajaran pada saat kita memberikan informasi. Jangankan informasi itu informasi mahkota ya, informasi penting. Kalau informasi yang sifatnya belum dijadikan informasi yang sangat penting, itu pun kita sebagai manusia ada rasa takut, ada rasa tertekan, takut ada yang ancaman dan sebagainya. Apalagi kalau dia memberikan informasi yang sangat penting, maka sudah dipastikan keberadaan dia sendiri akan tidak tenang. Nah, itulah mungkin yang mengakibatkan Pak Wahyu sampai detik ini tidak jelas keberadaannya. Kita tidak tahu apakah memang Pak Wahyu menghindar atau bersembunyi atau menghilangkan diri. Kita tidak tahu. Apakah dihilangkan juga kita tidak tahu. Atau juga bisa jadi karena Pak Wahyu sebagai saksi mahkota, saksi penting, bisa saja diamankan atau dilindungi oleh pihak kepolisian. Itu pun bisa terjadi ya. Yang jelas dengan tidak adanya Pak Wahyu, maka ini menjadikan argumen yang banyak dari masyarakat, pemikiran, termasuk juga kecurigaan kepada Pak Wahyu. Curiga dalam arti bukan ikut terlibat, curiga dalam arti apakah ada sesuatu yang disampaikan oleh Pak Wahyu, hal yang penting kepada pihak penyidik. Demikian, kita berharap semua kasusnya cepat terkuak dan kita yakini bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, karena Tuhan Maha melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.